Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ekonomi Indonesia stabil di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Hal ini tercermin dari neraca pembayaran akhir tahun 2024 tumbuh 15% atau sekitar 7,2 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023, saudara. Begitupun juga dengan neraca perdagangan pada Januari 2025 yang masih surplus 3,5 miliar rupiah. Terkait kondisi dalam negeri, Sri Mulyani juga menjelaskan bila deflasi yang terjadi di awal tahun 2025 bukan karena daya beli masyarakat yang melemah. Deflasi terjadi akibat kebijakan pemerintah seperti diskon 50% tarif listrik, kemudian diskon tarif tol hingga diskon harga tiket untuk menyambut Lebaran. Penjelasan Menteri Keuangan yang bilang ekonomi kita terjaga tentu melegakan, saudara. Tetapi pemerintah tidak boleh lengah karena sejumlah indikator ekonomi masih berstatus waspada. Indikator pertama adalah kondisi APBN yang sudah tekor di awal tahun, saudara. Per Februari 2025 APBN mengalami defisit 31,2 triliun rupiah. Kondisi ini agak berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana defisit umumnya terjadi di pertengahan tahun. Nah, kalau kita lihat defisit APBN di tahun ini terjadi karena jumlah pendapatan negara dari setoran pajak turun. Pendapatan dari setoran pajak turun 30,19% bila dibandingkan dengan tahun lalu, saudara, yakni dari 269,02 triliun turun menjadi 187,8 triliun rupiah. Pemerintah tentunya harus serius menangani persoalan ini karena pajak adalah sumber pendapatan dalam negeri yang utama. Indikator lain yang wajib diwaspadai tentu terkait dengan tren melemahnya nilai tukar rupiah. Memasuki tahun 2025, nilai tukar rupiah ini terus bertahan di kisaran angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan pernah tembus di angka Rp16.575 per dolar Amerika pada akhir Februari lalu. Melemahnya nilai tukar rupiah ini berimbas tentu pada sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja karena sebagian besar bahan baku mereka masih impor. Akibatnya produksi ataupun produktivitas dan daya saing menurun dan juga berujung pada PHK. Di sisi pemerintah tentunya, saudara, melemahnya nilai tukar rupiah juga menguras cadangan devisa kita dalam menstabilkan nilai tukar rupiah sehingga membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Terkurasnya cadangan devisa tentu saja mempengaruhi kepercayaan investor untuk berinvestasi. Memperhatikan sejumlah indikator ini, saudara, tren merosotnya pertumbuhan ekonomi nyata di depan mata kita. Selain menjaga komunikasi ke publik agar tidak memunculkan gejolak di pasar, pemerintah perlu terus menjaga dan memperhatikan ruang fiskal serta lebih cermat dalam membuat paket kebijakan ekonomi agar defisit anggaran tidak semakin besar.